Against the Gods Bab 2069, Bayangan Kaisar Yuan. Takut. Hua Fusen mengucapkan kata itu dengan lembut, takut. Hua Qingying melanjutkan, saudaraku, sudah 10.000 tahun sejak Anda naik tahta dewa. Dan Anda mungkin tidak menyadari perubahan Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya menyadarinya. Yun Ce benar tentang apa yang dia katakan, kalau kamu telah menjadi semakin seperti dewa pertama. Hua Fusen tidak membantah kata-kata itu. Dia duduk sedikit lebih pendek dan berkata pelan, dulu, saya berpikir bahwa meskipun saya telah naik tahta dewa, saya akan tetap menjadi diri saya sendiri. Tapi ternyata, kata identitas jauh lebih menakutkan dari yang saya kira. Ini tidak pernah menjadi gelar yang sederhana, begitu tergantung di kepala, dia akan merubah karakter seseorang dalam semua aspek secara diam-diam. Suatu saat, pemikiranku tentang dewa pertama semuanya salah. Belakangan, aku semakin merasa bahwa orang yang sebenarnya membunuh Wan Xin adalah aku. Itulah sebabnya kamu takut. Hua Qingying berkata, jadi saya mencoba yang terbaik untuk membatasi kognisi Cai Li, tetapi juga untuk memotong kemungkinan hidupnya menghadapi gelombang. Bagaimana mungkin aku tidak takut? Gumam Hua Fusen. Hua Qingying sudah tahu bahwa sehubungan dengan Hua Cai Li dan Yun Ce, tidak selalu Hua Cai Li dan Yun Ce yang berada di bawah tekanan terberat, tapi Hua Fusen. Suaranya menghilangkan rasa dingin di udara, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatur semua yang Cai Li atur untukmu. Cai Li tidak akan pernah menentang keputusan atau perkataanmu. Tapi saat dia bertemu Yun Ce, dia memberikan segalanya baik jiwa maupun raga. Hua Qingying berkomentar dengan ringan, air tekanan Guangxu. Anda tahu kalimat ini tulus. Cai Li benar-benar tersedot. Jika kamu dengan paksa memisahkan mereka dan menghilangkan keberadaan Yun Ce, Cai Li tidak akan kembali ke keadaan sebelumnya, tapi jiwanya hampir tergores. Kamu tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan siapapun yang lain. Belum lagi. Wajah Hua Fuchen menggantung, dan tangannya yang terkepal sedikit gemetar. Hua Qingying menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa banyak dari kata-katanya yang menyentuh hatinya, tapi dia harus mengatakannya untuk Cai Li. Saudaraku, aku tidak memaksamu untuk membuat keputusan, tapi aku harap kamu bisa memberi Cai Li dan Yun Ce kesempatan. Atau kamu bisa berubah pikiran dan mengulur waktu. Kekuatan Cai Li tumbuh sangat cepat. Setelah bertemu Yun Ce, hati pedangnya menjadi lebih cerah dan keterampilan pedangnya tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sedangkan Yun Ce, tingkat kultivasinya di alam master ilahi tingkat ketiga, tapi dia sebenarnya bisa menyaingi tahap awal alam kepunahan ilahi. Aku belum pernah mendengar prestasi luar biasa seperti ini. Dian Zhouxi telah menunggu Cai Li selama bertahun-tahun, dan sekarang jiwa dan raga Cai Li telah pulih sepenuhnya. Saat dia bertemu dengan Kaisar Yuan dalam 3 tahun, dia pasti akan menyebutkan pernikahannya. Temukan cara untuk menundanya. Masa pernikahan adalah untuk memberi lebih banyak waktu bagi kedua anak untuk menumbuhkan sayap yang cukup. Hua Fuchen tidak mengatakan apapun dan tidak menyadarinya. Selama periode hening yang lama, atmosfer menutup seluruh partikel debu. Hua Qingying berbalik dan berjalan perlahan keluar. Ketika dia sampai di gerbang Jianghe, dia berkata perlahan, bahkan jika kamu memutuskan kontrak secara langsung, itu masih akan menarik kemarahan kerajaan Shenluo. Tapi tidak berdaya untuk menenangkan diri dengan kemarahan seperti ini. Hanya saja itu hanya sementara dalam keagungan dewa. Dulu, kamu berlutut di depan tanah suci selama 7 hari untuk meminta Cai Li masuk ke buayan. Dalam 7 hari itu, tidak peduli siapa yang kamu temui, meskipun hanya ada satu ksatria yang menemani, kamu akan bersujud dan bertanya. Pada saat itu, kehidupan Cai Li akan jauh lebih besar dari martabatmu. Aku sudah mengatakan semuanya. Sebagai ayah Cai Li, dan sebagai dewa kerajaan ilahi Zetian, terserah padamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Hua Fusen belum merespons. Di Jianghe, Hua Qingying menatap ke langit dan sepertinya melihat Wan Xin berjalan keluar. Wan Xin, sebenarnya, aku benar dan salah dalam hal ini. Yun Ce, aku menaruh kepercayaan terbesar padamu. Kamu lemah, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghilangkan rintangan. Hua Qingying pergi untuk waktu yang lama, dan Hua Fusen duduk tak bergerak di posisi aslinya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tekanan terbesarnya tidak pernah datang dari kerajaan Dewa Shenluo. Hua Cai Li tidak mengetahuinya, dan Hua Qingying juga tidak mengetahuinya. Saat itu, pertunangan antara Hua Cai Li dan Dian Zhouxi diberikan oleh Kaisar Yuan. Masalah ini dipromosikan bersama oleh Hua Fusen dan Dian Luo, dan disaksikan oleh yang tertinggi dari abis. Persatuan antara keduanya. Dan kedua negara tidak tergoyahkan, dan dunia berbagi keinginan mereka. Bagi Hua Fusen, hal ini menjamin kehidupan Hua Cai Li aman dan sehat. Bagi Dian Luo, ini adalah harapan besar bagi kehidupan putranya. Pada hari itu, ketika mereka meminta Kaisar Yuan untuk mengabulkan pernikahan,
Kaisar Yuan memandang Dian Jiuzi dan mengangguk setuju, saya sudah lama mendengar bahwa Jiuzi sangat mencintai Cai Li dan telah menantikannya dengan susah payah. Sebagai putra dewa yang tak terbatas, Anda tidak pernah mengizinkan wanita manapun mendekati tubuh Anda selama bertahun-tahun. Sangat bagus. Oleh karena itu, orang lajang ini memperbolehkan Anda menikah secara langsung. Aku menyaksikan Cai Li, anak yatim piatu ini tumbuh dan dicintai oleh semua orang di Tanah Suci. Anda tidak boleh berpikir untuk kehilangan dia di masa depan. Aku sendirian dalam hidup ini. Aku paling benci orang yang tidak berperasaan. Kata-kata dari Kaisar Yuan dan peringatan kepada kerajaan Shenluo saat itu, Hua Fusen merasa sangat terhibur. Kini, kata-kata itulah yang mengancam jiwanya di saat kritis. Hua Caili berbalik dengan marah. Orang-orang yang ditemuinya menyambutnya dengan salam, tapi dia mengabaikan mereka, menyebabkan semua orang saling memandang dengan bingung. Kembali ke tamannya, dia berdiri di depan kolam teratai tempat dia sering bermain. Tanpa niat untuk menikmatinya, dia mengambil sepotong batu giok dan melemparkannya dengan marah ke dalam kolam teratai. Bang! Ada percikan besar air di kolam teratai kecil. Di antara percikan air, sesosok tubuh perlahan muncul dan meraih liontin giok yang baru saja dia lempar di tangannya. Dewi Caili, apakah kamu kehilangan batu emas ini, batu perak ini, atau kerikil ini? Bibir Hua Caili terbuka lebar, dan dia menatap kosong ke arah pria pemberani yang perlahan berjalan keluar dari kolam teratai, lalu tersenyum marah. Tubuh Yun Ce terjatuh di depan Hua Caili, siapa yang memprovokasimu, Caili, sehingga membuat suasana hatimu seperti ini? Siapa lagi kalau bukan ayah dewa? Hua Caili memegang tangan Yun Ce dan dengan marah kembali ke penampilan sebelumnya, ayah dewa tidak berbelas kasihan, dan dia bahkan membentakku. Wow, ini terlalu serius. Yun Ce tampak ngeri, jika kamu membentakku hari ini, aku akan memukulmu besok. Puff, ayah dewa tidak bisa. Hua Caili menepuk dada Yun Ce dengan lembut dan berbisik, ini semua salahmu. Aku akhirnya menjadi sangat marah hingga aku tidak tahu kemana aku lari. Itu bukan kemarahan. Yun Ce berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sikap ayahmu terhadapku jauh di luar dugaanku. Dia memberiku wajah, memberiku kesabaran, dan memberi aku dan dia kesempatan untuk dialog yang setara antara para dewa dan dewa. Menurutku dewa lain, kecuali ayahmu, tidak akan melakukan ini. Dan dia marah karena dia peduli. Jika itu adikmu, pada prinsipnya dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Kamu juga berbicara untuknya. Hua Caili melangkah maju dan dengan lembut jatuh ke dada Yun Ce. Depresi di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kehangatan dan stabilitas. Saudara Yun, kamu jelas sangat baik, tetapi sebenarnya ayah dewa. Apa yang harus dilakukan agar sikapnya melunak? Berkencan. Yun Ce berkata dengan tenang, karena kamu adalah anggota keluarganya yang paling penting, sulit baginya untuk menerimanya sekarang. Beri dia waktu, dia pasti mau menyerah dan berkompromi untukmu. Hua Caili mengangkat matanya, benarkah? Apakah kita akan berkencan? Yun Ce mengangguk, saya pasti akan melakukannya. Meskipun waktu saya berhubungan dengan ayah dewa Anda sangat singkat, saya merasa bahwa kepeduliannya terhadap Anda pasti jauh melampaui imajinasi Anda. Hanya saja dia bukan hanya ayahmu, tapi juga dewa kerajaan ilahi Zetian. Bagi kami hanya perlu bahagia satu sama lain dan tidak takut atau meninggalkan mereka. Tapi ayahmu harus mempertimbangkan beban berat yang dia miliki. Dia harus menanggung banyak tekanan, yang mungkin di luar pemahaman kita. Jadi dalam masalah ini, menurutku, kita harus memahami posisi dan perasaannya. Mengikuti kata-kata Yun Ce, Hua Caili langsung memikirkan ayahnya yang menunjukkan rasa sakit dan sakit hati. Hatinya tiba-tiba sakit, dan dia mengangguk lembut di pelukan Yun Ce, ya, saya mengerti. Besok saya bisa membujuk ayah saya. Mengingat paviliun pedang di dalam hatinya, pikiran Hua Fuchen sedikit kembali normal. Kesadarannya dilepaskan dan menyentuh Hua Caili. Anak ini. Pengucapannya tidak kuat, dan kelima perasaan di hatinya bercampur. Hua Lianzi datang dengan tergesa-gesa, kakak, kembalilah. Ah! Dia berteriak kaget, wajah cantiknya langsung berubah warna, dan dia berbalik dengan tergesa-gesa, aku. Aku belum melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hua Caili juga kaget dan buru-buru meninggalkan Yun Ce. Tapi segera, dia mengerutkan bibirnya dan langsung menarik Yun Ce menuju kamar tidur, Lianzi, tutup penghalangnya, siapapun yang datang mencariku hari ini, aku mengabaikannya. Ya, kakak perempuan tertua. Saat Hua Lianzi menjawab, dia tampak gemetar. Dia terus dengan gugup menyegel formasi taman sepenuhnya, tetapi tidak keluar formasi, setiap nafasnya penuh dengan bahaya. Kembali ke kamar tidur, Hua Caili langsung melemparkan Yun Ce ke atas ranjang empuk, lalu menghembuskannya dengan santai, aku sangat bosan dan lelah. Aku hanya ingin tidur. Saat aku tertidur, aku tidak perlu memikirkan apapun. Kalau begitu istirahatlah.
Yun Ce berkata sambil tersenyum, mungkin ketika kamu bangun, ayah dewamu akan menemukan kartu trufnya. Oh. Hua Caili menjawab dengan acuh tak acuh, jelas kurang percaya pada ayahnya. Dia mengulurkan tangannya ke Yun Ce, jika kamu tidak segera ikut denganku, aku tidak tahu bagaimana cara tidur tanpa memelukmu sekarang. Dia sedikit meratakan bibirnya, berbicara dengan lembut, dan matanya yang indah penuh kabut, yang membuat bebatuan meleleh sepenuhnya dan nafas laut yang marah melonjak. Yun Ce mulai berjalan, tapi sebelum dia bisa berbicara, Hua Caili melemparkannya ke dalam pelukannya dan berguling di ranjang empuk, di tengah tawa bahagianya. Keduanya bercanda sejenak, Hua Caili akhirnya tenang, matanya yang indah terpejam, dan nafasnya berangsur-angsur menjadi stabil, seolah-olah dia sedang beristirahat secara bertahap. Yun Ce membuat gerakan lembut dan menahan napas. Dia baru saja menutup matanya dan bermeditasi sebentar, ketika dia merasakan tangan gadis itu dengan tenang meraih pakaiannya. Terjebak. Tekad gadis itu sudah ditentukan. Sial, tidak, Daji, Lianzi ada di sini. Aku tidak peduli. Bang! Kursi giok di bawah Hua Fusen di paviliun pedang segera runtuh, dan rambut panjangnya meledak. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bang! Roh dewa di jantung Hua Fusen itu mengaum, kehilangan kesabaran, dan terus terbang mengelilingi taman yang berwarna-warni. Kemakmuran. Ada suara gemuruh lagi, dan dia muncul di depan formasi taman. Ketika kesadaran spiritualnya dilepaskan, tiba-tiba dia menyentuh suara gemetar gadis itu. Dia tiba-tiba dibangunkan oleh Dewa Fusen yang melarikan diri, dan seluruh tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya satu sisi seketika menjadi hitam seperti dasar pot. Suara Hua Qingying datang dari belakangnya, adalah normal bagi pria dan wanita muda untuk menuruti keinginan mereka. Hua Fusen berbalik, tapi tidak ada cara untuk melepaskan emosinya. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dengan cemas, ini sangat tidak pantas, sangat tidak pantas. Hua Qingying berkata dengan ringan, bukankah kamu dan Wan Xin melakukan hal yang sama saat itu? Dengan satu kata itu, Hua Fusen berhenti membantah, tetapi dia berbalik dengan marah, menatap halaman Hua Caili dengan cemas, tetapi dia tidak bisa maju atau mundur. Ayah, ayah dewa. Hua Lianzi bergerak maju dan mengucapkan dua kata sederhana ini dengan enggan setelah tergagap dalam waktu yang lama. Kamu sudah terbiasa. Hua Fusen menjentikkan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Sebelum mereka terbang jauh, dua ahli pedang hebat, Elos dan Kai Yang, mengikuti aura mereka dan berkata dari kejauhan, nak, kembali. Hua Fuchen melihat sekeliling tanpa melihat mereka. Di kejauhan, Master Pedang Alei dan Master Pedang Kai Yang saling memandang sejenak. Tubuh Hua Qingying berkedip dan berkata, ada apa? Master Pedang Elios berkata, saya mendengar bahwa Caili berhasil menerobos ke alam kepunahan ilahi. Kami telah bekerja sama untuk membangun formasi dasar yang kokoh, tetapi kami belum memberitahunya. Saya akan meminta bimbingan guru. Khawatir. Hua Qingying berkata, saudaraku, suasana hatinya sedang tidak ideal saat ini, jadi jangan ganggu dia untuk saat ini. Jika waktunya tiba, dia akan memanggilmu. Itu benar. Master Pedang Kai Yang menghela nafas, ini pertama kalinya aku melihat penampilannya seperti itu. Kedua ahli pedang hendak pergi ketika mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Hua Qingying, satu hal lagi. 1 jam yang lalu, Kerajaan Ilahi Tanpa Batas mengirim seseorang untuk memberi penghormatan. Tanggal 10 adalah ulang tahun Caili yang ke-20. Jiuzi dari Istana Putra Ilahi dari Kerajaan Ilahi Tanpa Batas akan datang untuk memberi selamat kepada Caili secara langsung lagi. Hua Qingying berpikir sejenak dan berkata, beritahu Kerajaan Ilahi Shenluo, ulang tahun ke-20 Caili menetralkan kognisi dunia abadi. Itu tidak akan diproses secara berlebihan di sini, tapi ini bukan plot. Apalagi Caili baru saja menyelesaikan terobosan besar. Ini adalah momen terpenting dalam pembangunan pondasi dan tidak bisa ditunda-tunda. Oleh karena itu, Caili baru-baru ini melakukan retret dan tidak pernah bisa keluar. Anak dewa tidak perlu berkunjung. Ini, Master Pedang Elliot terkejut. Master Pedang Kai Yang berkata, dalam hal ini, menurut kata-kata pedang abadi, paviliun Kai Yang akan dikirim untuk menyambut Anda. Kedua ahli pedang itu pergi, dan lingkungan sekitarnya akhirnya kembali normal. Hua Qingying menghela nafas pelan dan berbisik, anak ini, mereka berdua selalu membuat orang khawatir.